don't take shit. I got no love for the fakeness. Sama seperti aspek budaya lainnya, pemakaman di berbagai belahan dunia juga ternyata dilakukan dengan banyak cara berbeda. Cara konvensional yang sudah jamak ditemui yaitu penguburan di dasar tanah atau dikremasi. Tapi, tahu enggak, ternyata ada cara-cara pemakaman lainnya yang lebih unik, ekstrim, sekaligus mengerikan loh. Ini beberapa tradisi pemakaman teraneh dan terunik yang ada di seluruh dunia. Instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against. Number 7. Mengubah mayat menjadi manik-manik. Tradisi pemakaman yang pertama datang dari Korea Selatan. Di negara ini, ada tradisi yang sangat terkenal yaitu mengubah mayat seseorang yang telah meninggal menjadi manik-manik. Mayat yang meninggal dikremasi dengan cara khusus dan kemudian abunya diubah menjadi manik-manik serupa perhiasan. Kemudian, pihak keluarga akan menjadikan manik-manik dari mayat tersebut sebagai pajangan di rumahnya. Even what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell. Number 6. Tradisi pemakaman endokanibalisme, memakan mayat. Berbeda lagi dengan tradisi yang dilakukan penduduk Melanesia di Papua Nugini serta suku Wari di Brazil. Tradisi ini bahkan terbilang sangat sadis dan mengerikan. Bagaimana tidak, mayat orang yang meninggal dari kedua suku tersebut tidak dikuburkan tetapi justru dijadikan makanan. Konon, hal ini dilakukan sebagai ritual pengusir roh buruk serta misteri yang menyelimuti kematian yang dipercaya penduduk setempat. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it. Number 5. Dimakamkan di dasar laut. Bila biasanya orang yang meninggal dimakamkan di bawah tanah, namun berbeda dengan tradisi pemakaman satu ini. Perusahaan Eternal Reef dari AS menawarkan jasa pemakaman di dasar lautan. Jasad mayat akan digabungkan dengan batu karang bundar yang kemudian disatukan dengan batu karang di dasar lautan. Hal tersebut dilakukan untuk membuat apa yang tadinya hidup kembali menjadi sumber kehidupan. I never got anyone's help. I had to do it all myself. Number 4. Tradisi pemakaman Famadihana, menari dengan mayat. Istilah menari dengan mayat sangat tepat untuk menggambarkan tradisi yang dilakukan suku Malagasy di Madagaskar. Setiap 7 tahun, warga akan membuka kuburan keluarganya lalu mendandani kembali sisa jasadnya dengan pakaian khusus. Setiap kali didandani, warga juga akan menari dengan iringan musik di sekitar makam. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Number 3. Pemakaman langit, mayat dijadikan makanan burung pemakan bangkai. Tradisi pemakaman yang dilakukan suku Tibet ini juga terbilang sangat sadis dan sangat mengerikan. Bayangkan saja, jasad orang yang meninggal dunia tidak dikubur di dasar tanah atau dikremasi, tetapi dijadikan santapan burung pemakan bangkai. Mayat digeletakkan begitu saja di lapangan terbuka sambil menunggu kawanan burung bangkai datang dan menyantap sajian tersebut. Ritual ini disebut sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat Buddha di wilayah tersebut. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Number 2. Tradisi pemakaman peti mati gantung. Kita sudah sering melihat pemakaman dengan peti mati yang dikubur, tapi, pernahkah melihat pemakaman dengan peti mati yang digantung? Masyarakat suku Sagada memiliki ritual pemakaman yang terbilang sangat unik. Jasad orang yang meninggal dimasukkan peti mati, kemudian peti mati tersebut dibawa ke wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Di tempat tersebut, peti mati digantung bersama peti mati lainnya tepat di punggung bukit. Konon, hal ini dilakukan agar orang yang meninggal tersebut lebih cepat mencapai surga. Play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being. Number 1. Pemakaman dengan alunan musik jazz. Bukannya berduka, kok malah bergembira ria dengan alunan musik jazz? Pasti banyak orang yang melemparkan pertanyaan tersebut sambil keheranan. Tunggu dulu,
Ternyata hal ini dilakukan bukan karena tak menghormati orang yang meninggal dan keluarganya. Justru ini adalah bagian dari tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang New Orleans, Louisiana, dan Cajun, AS, setiap ada yang meninggal. Mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell. Sahabat, itulah tradisi pemakaman teraneh di seluruh dunia yang bisa bikin merinding. Semoga kalian semua terhibur dan memberikan manfaat.